Kabinet Merah Putih ini mestinya harus berpihak kepada rakyat. Ya. Jadi rakyat harus merasakan apa yang dilakukan oleh seluruh orang-orang yang bekerja di kementerian itu. Ya. Terutama para menteri dan wamen itu mestinya betul-betul hasil kerjanya itu dirasakan oleh rakyat. Dan yang kedua, mestinya juga harus berpihak kepada negara. Jadi tidak ada unsur yang bersifat kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, ini tentu luar biasa. Sahabat usia Mas, yang pada saat ini saya ingin berbincang tentang Kabinet Merah Putih yang beberapa hari yang lalu melakukan sidang paripurna, ya, Kabinet Merah Putih itu. Nah, Kabinet Merah Putih ini yang bersidang pada tanggal 22 Januari tahun 2025 ini, ya, Presiden Prabowo memberikan arahan kepada seluruh menteri yang hadir, ya, karena paripurna semuanya pasti hadir. Dia pertama-tama sih mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik, atas kerja keras dari seluruh tim Kabinet Merah Putih itu. Nah, dari beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, saya hanya ingin menekankan pada satu atau dua hal saja, yaitu tentang keberpihakan dan tentang efisiensi pekerjaan. Nah, jadi semua yang ada di dalam kabinet itu mestinya merupakan kewajiban dalam hal melayani rakyat, melayani dengan penuh semangat, dan itu merupakan tugas negara. Jadi yang dipentingkan adalah untuk kepentingan negara, untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, dari sini tentu saja semua kebijakan, ya, yang dilakukan oleh Kabinet Merah Putih ini mestinya harus berpihak kepada rakyat. Ya. Jadi rakyat harus merasakan apa yang dilakukan oleh seluruh orang-orang yang bekerja di kementerian itu. Ya. Terutama para menteri dan wamen itu mestinya betul-betul hasil kerjanya itu dirasakan oleh rakyat. Dan yang kedua, mestinya juga harus berpihak kepada negara. Jadi tidak ada unsur yang bersifat kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, ini tentu luar biasa. Jadi keberpihakan kepada rakyat dan keberpihakan kepada negara ini betul-betul mendapat penekanan dari Presiden Prabowo dalam memberikan arahan kepada menteri dalam sidang kabinet paripurna itu. Nah, lalu yang kedua yaitu tentang penghematan dan efisiensi. Ya. Ada sebuah keberanian yang luar biasa. Jadi sudah dilakukan sejak awal Presiden Prabowo dilantik, langsung melakukan terobosan, yaitu adanya penghematan, adanya efisiensi, dan adanya keberanian dalam anggaran, ya, keberanian memotong pelaksanaan anggaran. Ya. Jadi misalnya saja untuk dinas, ya, itu berani memotong sampai 50%.
Luar biasa kan ini. Mungkin tidak pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, tetapi ini kan merupakan bentuk perubahan, bentuk pembaharuan dari seorang presiden. Nah, lalu dalam hal anggaran, efisiensi, penghematan, dan memotong ini, itu ada kriterianya, ya, kriteria penggunaan anggaran. Yang pertama, yaitu penggunaan anggaran itu harus dapat menciptakan lapangan kerja. Nah, tentu saja apapun yang dilakukan, ya, pastilah harus dapat membuat atau menciptakan lapangan kerja. Kalau tidak terjadi penciptaan lapangan kerja, ya berpeluanglah pemakaian anggaran itu hanya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak rasional kali itu. Nah, kalau kita perhatikan nanti dalam pelaksanaan uh, program makan siang gratis, ya, makan bergizi gratis, ya, bukan makan siang gratis, tapi makan bergizi gratis MBG gitu. Itu nantinya pasti akan merekrut banyak orang, ya, pastinya akan menarik banyak orang untuk turut bekerja, ya, karena itu juga sebuah program yang baik yang menjadi unggulan oleh Presiden Prabowo. Nah, ini tentu saja tentang penciptaan lapangan kerja ini betul-betul harus bisa terwujud. Kalau terwujud kan berarti rakyat banyak yang akan menikmati dari proyek-proyek atau dari uang anggaran belanja dari negara yang perlu yang disampaikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Lalu yang kedua, mesti harus meningkatkan produktivitas. Ya, produktivitas ini tentu harus bisa terukur. Nah, ini juga luar biasa. Ya, jadi penggunaan anggaran ini tentu harus menghasilkan produktivitas. Ya, produktivitasnya terukur. Ya, misalnya saja berapa devisa yang dihasilkan dan ada berapa devisa yang dapat dihemat. Nah, ini kan sebuah hal yang baik, ya. Jadi mestinya ya, produktivitasnya ya tentu lagi balik-balik kepada masyarakat, ya, yang dapat diukur. Misalnya ada sekian orang menambah penghasilan sekian rupiah. Nah, ini berarti terukur. Lalu yang ketiga, ya, penggunaan anggaran ini mesti mengarah pada swasembada pangan dan swasembada energi. Nah, tentang swasembada pangan dan energi ini, beliau juga menyatakan bahwa stafnya sudah melaporkan, sudah merencanakan pada tahun 2025 ini sudah tidak lagi akan mengimpor, ya, mendatangkan beras, tidak lagi mendatangkan jagung, tidak lagi mendatangkan garam. Ya, ini berarti hal yang luar biasa. Kalau rencananya kan swasembada pangan ini bisa terwujud pada tahun 2029. Jadi dalam jangka yang 5 tahun itu. Tapi bisa maju sangat cepat. Ya. Kalau tidak bisa maju persis di akhir tahun 2025, ya paling tidak di awal tahun 2026 itu sudah dapat terwujud. Jadi tentang swasembada pangan dan swasembada energi ini memang betul-betul bisa diwujudkan karena Indonesia itu sebetulnya kaya raya, ya, tentang garam itu laut kita luar biasa dan itu juga menghasilkan garam. Memang rakyat tahunya hanya ada di daerah Pulau Madura yang ada di Jawa Timur itu penghasil garam terbesar. Tapi sebetulnya di tempat-tempat lain juga bisa menghasilkan garam. Nah, tentang beras
jagung, ya ini ya petani kita memang jumlahnya sekarang semakin berkurang dibanding masa-masa yang lalu karena ya produktivitas petani ini hasilnya kan kalau beras cukup lama ya 4 bulan lah itu baru bisa dinikmati. Tapi kalau jagung ini boleh dikatakan lebih cepat daripada padi karena jagung ada yang bisa panen dalam usia 65 sampai 70 hari saja. Ya, tentu saja ada jagung yang lebih. Tapi ini semua kalau dikelola dengan baik, di dipetakan mana yang beras, mana yang jagung, ya tentu saja ini akan memberikan hasil yang baik dan rakyat juga akan memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan ini semua juga ditekankan oleh Presiden pada masa-masa tertentu negara manapun tidak akan mengeluarkan hasil pangannya ke negara-negara lain. Nah, ini berarti kan Presiden sudah berjaga-jaga, sudah mengantisipasi ya bahwa kebutuhan pangan di dalam negeri harus dapat dipenuhi dari diri sendiri. Inilah contoh yang baik. Semoga saja itu boleh terjadi. Dan memang selama ini ya sangat aman ya pelaksanaan masa pemerintahan Pak Presiden bersama Wakil Presiden Gibran ini. Tidak ada ya gangguan-gangguan ya yang menyebabkan program-program tidak dapat berlangsung dengan baik. Dan yang paling terakhir yaitu kriterianya harus dapat memberikan terobosan teknologi. Ya, terobosan teknologi ini untuk siapa? Ya, tentu saja untuk sumber daya manusia. Ya, jadi manusia-manusia Indonesia dengan adanya proyek-proyek itu bisa mengalami peningkatan ya, kualitas dalam hidupnya. Ya. Dan tentu saja ini bisa dinikmati dengan cara melewati pendidikan. Jadi memberi terobosan teknologi selain untuk kepentingan sumber daya manusia juga melalui dunia pendidikan. Nah, dunia pendidikan kita memang boleh dikatakan sebenarnya cukup maju ya, tetapi tentang kualitas saya tidak akan komentar. Tapi paling tidak dengan pendidikan yang sudah terbuka lebar dari ujung barat sampai ujung timur di Indonesia, itu setiap daerah dapat dikatakan sudah memiliki pendidikan dari SD sampai SMA. Bahkan di perguruan-perguruan tinggi pun sudah banyak yang ada di tingkat kabupaten. Ya, bahkan di kabupaten-kabupaten tertentu ya, pendidikan tinggi yang dibuka, yang dilaksanakan baik itu oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu kadang-kadang jumlahnya sudah ada yang mencapai 3 perguruan tinggi. Ini kan sebuah keluar biasaan, ya, sudah luar biasa, sudah menakjubkan lah. Ya, sekalipun mungkin masih ada daerah yang sulit untuk mendapatkan pendidikan tinggi itu. Lalu tentang memberi terobosan teknologi ini juga sangat diperlukan dan dapat mendukung perkembangan pengetahuan dan keilmuan. Itu yang paling penting. Karena mau tidak mau kalau itu dikembangkan di dunia pendidikan, pastilah akan terserap juga ilmunya dan pengetahuannya. Nah, dan yang penting lagi, Presiden juga menyatakan bahwa dalam efisiensi anggaran ini setiap instansi ya mulailah mengurangi ya kegiatan-kegiatan perayaan seperti ulang tahun ya mungkin seminar-seminar itu dikurangi. Kalau perlu perayaan ulang tahun ya cukup dihadiri oleh beberapa orang saja, yang lain bisa lewat sarana
teknologi yang dapat diikuti di banyak tempat. Nah, ini. Dan yang lebih mengherankan lagi dan lebih menghebohkan lagi, yaitu dalam perjalanan dinas, Presiden berani memotong anggarannya sampai 50%. Nah, luar biasa kan? Nah, pemotongan anggaran belanja untuk keperluan dinas ini khusus dari masa jabatan sejak presiden dilantik hingga akhir tahun Desember itu sudah dapat mencapai penghematan sebesar 20 triliun. Luar biasa kan penghematannya ini. Lalu bagaimana nanti jika ya penghematan anggaran itu selama 1 tahun? Kalau dalam waktu Oktober, taruhlah 2 bulan, itu dapat 20 triliun. Nah, kalau sampai 1 tahun, ya, kira-kira berapa itu? Ya, bisa sampai ratusan triliun. Nah, kalau itu betul-betul terjadi, kan bisa digunakan untuk hal-hal yang lainnya, hal-hal yang juga perlu dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, ya, juga untuk kepentingan negara. Nah, itulah apa yang bisa saya peroleh secara khusus, sekalipun yang lain masih banyak, tetapi 2 hal itu yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya juga ada program strategisnya, yaitu yang khususnya tentang makan gratis, makan bergizi gratis itu, ya, yang untuk anak-anak sekolah itu juga disampaikan. Tapi saya tidak ingin mengulas itu. Ya. Itu saja yang bisa kami kemukakan dalam sidang paripurna Kabinet Merah Putih dalam jelang 100 hari Prabowo memimpin, yang hasilnya boleh dikatakan sungguh luar biasa. Tentu pujian-pujian dari masyarakat juga sangat banyak, ya. Apalagi di akhir tahunnya itu masa Natal dan Tahun Baru, Presiden juga bisa menurunkan, ya, paket tiket pesawat, dan juga ada informasi menurunkan biaya naik haji tahun 2025 ini. Tahun 2025 sampai 4 jutaan dari banding yang lain, atau sekitar 10%. Oke ya, sampai sini kita berjumpa pada sesi yang lain. Bye-bye.